الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan Ibu Aam ya. Sebelum itu, bagaimana dengan cuplikan video tadi? Bukankah enak didengar? Itulah salah satu dari keagungan Al-Quran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Ya, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita ke tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah mengamati, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebelum kita lanjut ke materi, lihat dua video berikut ya. كذلك إذا يسمع القرآن نعم ما شاء الله. Dari kedua video tersebut dapat disimpulkan bukan bagaimana antar toleransi di antara agama dan bagaimana cara kita mengagungkan Al-Quran. Anak kecil saja tahu bukan? Nah, sebelum kita ke pembahasan, nanti itu bisa buat tugas ya. Sebenarnya pengertian Al-Quran itu ada banyak daripada sumber dari tokoh. Di sini Ibu hanya akan memberikan dari dua sumber tokoh. Yang pertama, menurut Al-Asy'ari. Kata Quran berasal dari lafal korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingatkan bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriring-iringan dan yang satu digabung kepada yang lain. Kemudian selanjutnya, pengertian Al-Quran menurut Subhi Sholih. Subhi Sholih mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzalu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil masahifil manqulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawah. Artinya, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran merupakan mukjizat. Nah, secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata ajaza yu'jizu ijazan mu'jizun atau mu'jizatun yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan atau sesuatu yang luar biasa. Secara terminologi, makna Al-Quran mendefinisikan sebagai mukjizat sebagai berikut. Al-mu'jizatu hiya amrun khariqu lil adati maqrunun bitahadis salimun anil ma'rudah.
yang artinya mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Jadi, mukjizat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan risalah ilahi, terutama untuk menghadapi umatnya yang menolak atau tidak mengakui kerasulan mereka. Mujizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul atau utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan diberikannya mukjizat adalah agar para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu nama-nama Al-Quran. Sebenarnya nama-nama Al-Quran itu ada banyak, tapi Ibu di sini hanya akan menyebutkan 10 saja. Yaitu apa saja? Yang pertama, ada Al-Huda, yang artinya petunjuk. Kemudian Al-Furqan, yang artinya pembeda. Kemudian Asyifa, yang artinya obat. Kemudian Alkitab, yang artinya yang ditulis. Kemudian yang selanjutnya Al-Hikmah, yang artinya kebijaksanaan. Al-Bayan, yang artinya penerang. An-Nur, yang artinya cahaya. Kemudian yang selanjutnya Al-Kalam, yang artinya firman. Al-Busyra, yang artinya kabar gembira. Dan yang terakhir Az-Zikr, yang artinya pemberi peringatan. Nah, perilaku berpegang teguh pada Al-Quran. Seperti apa sih berpegang teguh pada Al-Quran itu? Nah, Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Ketika sebagai seseorang muslim harus meyakini tuntutan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Nah, dari penjelasan pertemuan hari ini yang membahas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah, Ibu akan memberikan tugas. Sebelumnya, tadi Ibu sudah memberikan tugas tentang 2 video tadi. Bagaimana pendapat kalian ya anak-anak? Kemudian, tugas yang kedua adalah berikut. Setelah kalian mempelajari tentang pengertian Al-Quran, amatilah perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang menunjukkan berpegang teguh dengan Al-Quran di lingkungan madrasah dan di tempat tinggalmu. Kemudian, sesuai tabel ya. Bisa kirim ke email Ibu ya. Nah, sekian pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.